Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu relawan penelitian yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat detail mengenai peneliti dan detail penelitiannya, serta bagaimana Bapak Ibu jika bersedia lebih lanjut menjadi salah satu relawan penelitian dengan cara mengisi formulir kesediaan. Jadi, perkenalkan Bapak Ibu, saya Akbar, saya guru sekolah dasar Negeri 3 Abab, Kabupaten Pali, yang pada saat ini sedang mengikuti pendidikan magister pendidikan dalam bidang teknologi pendidikan. Dan saya diberikan izin untuk melaksanakan penelitian yang berbasis investigasi dan semua proposal penelitian saya dan juga pertanyaan-pertanyaan saya telah lulus Badan Etik dari Fakultas Seni, Budaya, dan Pendidikan Universitas Hull, Inggris. Kemudian dan semua kegiatan dan proyek yang akan saya lakukan ini telah dan akan harus mengikuti perlindungan hukum data dan proteksi privasi diri. Jadi semua yang Bapak Ibu jawab dan lakukan pada saat melakukan penelitian ini semuanya dilindungi secara data dan juga privasi yang Bapak Ibu hadiri dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini sifatnya adalah penelitian kualitatif dan investigasi untuk mengetahui pengalaman hidup dari guru SD yang memiliki banyak cerita selama masa pandemi dan kebijakan belajar dari rumah di wilayah pedesaan. Jadi saya ingin menggali lebih dalam pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian dan melihat fenomena-fenomena yang muncul pada saat selama masa pandemi. Misalnya Bapak Ibu membuat konten pembelajaran, mengikuti pelatihan guru lokal dan lain sebagainya. Jadi fokus saya di sini adalah pembuatan konten digital. Jadi konten digital itu sangat banyak variasinya. Jadi yang intinya adalah konten digital merupakan narasi digital yang disampaikan dengan cara ada refleksinya, kemudian memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan secara jenis konten digital itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu cerita pribadi, materi ajar, dan histori. Dan pada saat penelitian ini saya fokusnya mengenai materi ajar di mana kita sebagai guru selama masa pandemi diminta untuk membuat konten pembelajaran secara digital. Jadi berceritanya melalui teknologi digital. Jadi misalnya TV, radio, HP, WA, grup Facebook, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan multimedia, materi ajar, dan tujuan pembelajaran yang tepat. Jadi konten digital yang saya ingin teliti di sini bentuknya adalah cerita digital Bapak Ibu. Narasi yang disampaikan melalui bentuk digital. Jadi materi pembelajaran yang Bapak Ibu kemas itu secara digital, baik secara digital storytelling, podcasting, video pembelajaran, flyer, buku digital, dan sebagainya, itu masuk kategori konten digital atau cerita digital. Jadi metode yang akan saya pakai ada dua tahapan. Yang pertama, Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti menjadi relawan, Bapak Ibu diminta untuk menjawab 7 pertanyaan tertulis mengenai pengalaman hidup Bapak Ibu selama membuat konten pembelajaran digital tersebut. Apapun ceritanya, itu bebas berdasarkan pengalaman yang telah Bapak Ibu laksanakan selama masa pandemi. Kemudian setelah nanti dianalisis hasil pertanyaan tertulis tadi, Bapak Ibu akan diminta untuk mengikuti wawancara lanjutan untuk menggali lebih dalam pengalaman itu yang Bapak Ibu ceritakan. Jadi mengenai pertanyaan tertulis, Bapak Ibu nanti misalnya diminta untuk menceritakan nih pengalaman membuat cerita digital. Misalnya Bapak Ibu ceritakan materi ajar yang pernah Bapak buat selama masa pandemi yang bentuknya dalam bentuk konten digital. Alasannya kenapa, durasi kontennya berapa lama, dan cerita-cerita yang Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu rasakan sendiri. Kemudian yang kedua, saya ingin lebih tahu lebih lanjut bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam memotivasi diri untuk mengajar dan membuat konten digital selama masa pandemi. Jadi motivasi Bapak Ibu untuk membuat cerita digital ini apa sih berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa ceritakan langkah-langkah yang Bapak Ibu ambil dimulai dari tahap awal hingga akhir pada saat untuk membuat cerita digital itu sendiri. Dan teknologi yang Bapak Ibu gunakan untuk membuatnya, misalnya aplikasi software yang Bapak Ibu gunakan, sumber gambar ataupun video yang Bapak Ibu ambil dan Bapak Ibu sitasi dan lain sebagainya. Kemudian
saya juga percaya Bapak Ibu pasti mengalami tantangan dan punya pengalaman keberhasilan dan juga kegagalan yang Bapak Ibu evaluasi selama membuat itu. Dan di akhir, Bapak Ibu diizinkan untuk bercerita pelatihan guru yang Bapak Ibu pernah ikuti. Itu bagaimana pengalaman yang Bapak Ibu rasakan? Apakah narasumbernya itu bagus dan peningkatan kompetensi Bapak Ibu meningkat, ataupun apa sih pengalaman-pengalaman yang berkesan selama Bapak Ibu mengikuti pelatihan guru selama di masa pandemi? Selanjutnya, pada saat nanti hasil data yang telah Bapak Ibu kirimkan kepada saya akan saya analisa dan saya akan melihat pola pengalamannya. Nanti akan ada maksimal 5 orang untuk diikuti wawancara lebih lanjut untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dan nanti jadwalnya akan ditentukan bersama. Etika penelitian. Penelitian ini diawasi oleh badan etik dari fakultas. Jadi penelitian ini bersifatnya sukarela, tidak ada kompensasi berbentuk material yang Bapak Ibu akan terima karena menghindari dan meminimalisir unsur subjektivitas, maaf, sehingga Bapak Ibu lebih objektif menyampaikan pengalaman hidup Bapak Ibu. Terus yang kedua, semua nama, sekolah, asal, alamat, dan sebagainya itu akan bersifat anonim, akan dihapus dan akan disamarkan. Kemudian selama penelitian ini berlangsung, data tulisan dan video Bapak Ibu akan direkam dan dilindungi datanya pada sistem lisensi dari universitas. Dan pada saat di akhir nanti, ketika hasil analisa udah selesai dan jurnal penelitiannya ini sudah dinilai dari pihak kampus, maka data-data tersebut akan segera dihapus. Dan resiko penelitian ini sangat kecil Bapak Ibu, tapi ada kemungkinan Bapak Ibu akan menemukan pertanyaan yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman, ataupun misalnya merasa Bapak Ibu tidak tidak ingin menceritakan pengalaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memiliki hak untuk berhenti sebentar atau berhenti kapan saja, atau meminta saya untuk tidak menggunakan sebagian atau seluruh jawaban Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memiliki hak penuh untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sebagai relawan penelitian ini. Tetapi saya dengan uh, uh, memohon kesediaan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak ingin melanjutkan penelitian ini ke arah lebih lanjut, diminta untuk mengkonfirmasi kepada saya sehingga saya bisa mencari calon relawan penelitian lainnya. Nah, untuk jika Bapak Ibu tertarik dan ingin melanjutkan sebagai relawan penelitian, Bapak Ibu diminta untuk mengisi formulir kesediaan. Jadi nanti kebetulan formatnya ini bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi jika Bapak Ibu bingung, nanti saya bisa bantu untuk membantu untuk mengisinya. Jadi Bapak Ibu tulis di sini nama Bapak Ibu, kemudian off titik-titik ini tulis alamat Bapak Ibu yang tempat Bapak Ibu tinggal. Kemudian nanti di sini di signature ini Bapak Ibu tanda tangani dan Bapak Ibu kasih tanggal, date-nya ini kasih tanggal. Kemudian Bapak Ibu bisa kirim dalam bentuk Word, PDF, atau Bapak Ibu jika berkenan langsung dalam bentuk online, ataupun misalnya Bapak Ibu ingin mencetaknya dulu, kemudian Bapak Ibu tanda tangani dan Bapak Ibu foto kirim ke saya, itu dipersilahkan juga. Senyamannya Bapak Ibu, seenaknya Bapak Ibu, mana yang kira-kira lebih nyaman ke Bapak Ibu sendiri untuk mengisi formulir kesediaan. Jika Bapak Ibu ada kendala untuk mengisi formulir kesediaan ini, silahkan WA saya secara japri. Tenggat waktu, jadi Bapak Ibu mengisi formulir kesediaan hingga tanggal 6 Juni, kemudian mengisi batas terakhir mengisi pertanyaan tertulis itu 13 Juni, Bapak Ibu bercerita mengenai pengalaman hidupnya. Kemudian nanti setelah dianalisa, awal Juli akan kita lakukan wawancara lanjutan satu persatu kepada orang-orang yang ingin digali lagi informasinya lebih lanjut. Jika ada informasi yang kurang jelas, silahkan hubungi saya melalui email ataupun WA saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.